Ilustrasi jembatan adalah ilustrasi yang menceritakan tentang bagaimana kita bisa hidup akrab dengan Bapa di surga dan mendapat jaminan masuk surga, hidup kekal bersama-sama dengan Bapa di surga. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tuhan menciptakan manusia. Tuhan sangat mengasihi manusia dan mereka bisa bercakap-cakap, hidup bersama. Sampai akhirnya manusia berdosa. Dan dosa misalkan antara Tuhan dengan manusia. Tuhan Maha Kudus dan manusia yang kotor karena dosa. Manusia ada dalam tebing kebinasan kekal dan Tuhan ada dalam tebing kehidupan kekal di surga. Di sini ada 3 fakta kenyataan tentang manusia. Fakta yang pertama yaitu 1, semua orang berdosa dalam Roma 3 ayat 23. Tua, muda, apapun profesinya, semua orang sudah berbuat dosa dan tidak layak di hadapan Tuhan. Yang kedua, upah dosa ialah maut. Setiap perbuatan kita ada konsekuensinya. Ketika orang kerja, upahnya adalah uang. Ketika orang berdosa, upahnya adalah mati secara jasmani. Setelah kematian, dikatakan dalam Ibrani 9 ayat 27, hukuman itu pasti. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja dan sesudah itu dihakimi. Dan kemana akhirnya? Akhirnya hukuman itu adalah dalam Wahyu 21 ayat 8. Neraka, lautannya menyala-nyala oleh api dan belerang. Dalam hati manusia merasakan kekosongan karena dia terpisah dari Tuhan. Dia ingin dekat kembali dengan Tuhan dan membuat jembatan sendiri. Dia berusaha berbuat baik sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan sebanyak mungkin pahala. Berusaha dengan pendidikan sebaik mungkin. Hidup dengan etika kesopanan sebaik mungkin. Dan kemudian hidup dalam kesalehan agama. Memilih berbagai banyak agama dan berusaha menaati peraturan-peraturannya. Tapi ternyata semuanya ini tidak bisa. Dalam Yeremia 17 ayat 9 dikatakan betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Karena hati manusia kotor, maka semua perbuatan baik dan semua pendidikan etikanya semua menjadi kotor. Dan dalam Yesaya 64 ayat 6 dikatakan bahwa demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Segala kesalahan kami seperti kain kotor. Perbuatan ketaatan manusia, sekalipun bahkan dia di gereja, karena hatinya masih kotor, maka kesalahan itu seperti kain kotor. Kain kotor membersihkan hati yang kotor tidak bisa, malah tambah kotor. Semuanya sia-sia. Efesus 2 ayat 8-9 katakan semua keselamatan ini hanya bisa jika diberikan oleh Tuhan. Semua karena kasih karunia. Manusia menjadi bingung bagaimana. Manusia ingin dekat kembali akrab dengan Tuhan penciptanya. Puji Tuhan, ada Injil, kabar baik, kabar gembira. Kabar gembira adalah Tuhan membuatkan jalan sendiri. Jalan itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Ia tanggung dosa kita, kemudian mati di kayu salib. Kemudian dia dikuburkan, kemudian dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan apa yang Tuhan lakukan? Ini adalah inisiatif kerinduan Tuhan. Tuhan membuat sebuah jembatan salib antara manusia dengan Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 6, ia bilang bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran hidup. Tidak ada orang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Di sini dalam Yohanes 5 ayat 24, Tuhan Yesus menjelaskan bagaimana caranya memiliki kehidupan kekal tersebut. Di situ dikatakan, Tuhan Yesus berkata, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ada 3 janji Tuhan ketika mendengar dan percaya. 1, ia mempunyai hidup yang kekal dan ia tidak turut dihukum. Kapan? Nanti di masa penghakiman dia tidak akan turut dihukum, sebab ia sudah pindah dalam maut dalam hidup. Ketika kita mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, kita pindah dari maut ke dalam hidup. Dan di sini bagaimanakah percaya yang Tuhan mau? Di sini kita harus berdoa, kita datang pada Tuhan, kita mengaku dosa kita. Bahwa kita ini sudah berdosa, kita kotor, kita tidak layak masuk surga. Kemudian yang kedua, kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia pencipta langit dan bumi, yang sudah mati buat dosa-dosa kita, untuk mengampuni kita, dan juga kemudian bangkit dari kematian. Kemudian yang ketiga, kita harus mengundang Dia, Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, menjadi Tuhan kita dan Juru Selamat pribadi kita. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda saat ini masih ada dalam tebing kebinasan kekal, atau Anda ada di tengah-tengah, atau Anda sudah ada di dalam
tebing kehidupan kekal di surga di kanan. Apabila Anda saat ini masih ragu-ragu, mungkin Anda merasa saya masih di kiri atau masih di tengah, dan Anda belum yakin untuk masuk, bahwa Anda sudah memiliki hidup kekal, bahwa selama-lamanya Anda akan tinggal di surga setelah kematian menjemput Anda. Kalau Anda belum yakin, mari kita berdoa seperti doa yang sebelah kiri. Silakan Anda berdoa, ikuti doa saya. Bersuara tapi pelan saja. Katakan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mengaku bahwa saya adalah orang berdosa. Ampuni segala dosa saya mau meninggalkannya. Saya percaya bahwa Engkau sudah mati untuk menanggung dosa saya dan hidup kembali. Saat ini saya mengundang Engkau Tuhan Yesus untuk masuk dalam hati saya, menjadi Tuhan atas hidup saya dan juru selamat pribadi saya. Saya mau mengikuti Engkau Tuhan Yesus, mau mengenal Engkau dan menaati Engkau seumur hidup saya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Jika Anda sudah berdoa seperti ini, maka sesuai dalam janji Tuhan Yohanes 1:12. Tapi semua orang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Maka Tuhan Yesus sudah ada dalam hati saudara dan Anda sudah resmi menjadi anak dari Bapa di surga. Dan karena Anda adalah seorang anak, maka Anda ketika maut menjemput Anda, maka Anda akan tinggal bersama dengan Bapak saudara, yaitu Tuhan Yesus surga. Amin.